Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winitri Afrilia, NIM T2019-1220. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, poin A, yaitu judul implementasi model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 5 SDN 4 Kebaman tahun 2021-2022. Yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah saya yaitu diawali dari peneliti melakukan observasi atau wawancara dengan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, menemukan suatu masalah dalam proses pembelajaran PAI, di antaranya yaitu pendidik tidak berinovasi dan mengkombinasikan penggunaan model pembelajaran, sehingga hal tersebut membuat siswa cepat merasa bosan dalam pembelajaran, dan pembelajaran pun berjalan dengan monoton, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu permasalahan. Dalam permasalahan tersebut terdapat 2 poin, yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah. Untuk identifikasi masalah, saya yaitu dari uraian latar belakang masalah yang sudah saya sebutkan tadi, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu di antaranya yang pertama, pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut masih monoton dan membosankan bagi siswa. Yang kedua yaitu belum maksimalnya interaksi antar siswa sehingga kurangnya komunikasi. Yang ketiga yaitu pembelajaran belum maksimal sehingga diperlukan model kooperatif teknik jigsaw ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu poin kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah saya yaitu bagaimana implementasi model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw pada mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 5 SDN 4 Kebaman tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw terhadap hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SDN 4 Kebaman tahun pelajaran 2021-2022. Tadi kita membahas mengenai permasalahan. Setiap permasalahan pasti ada cara untuk membenahi permasalahan tersebut, yaitu berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Cara pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw. Dengan menggunakan model tersebut, diharapkan siswa dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas 5 SDN 4 Kebaman tahun pelajaran 2021-2022. Indikator yang diukur dalam keberhasilan yakni prestasi belajar yang diukur dengan pretest dan posttest. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 5 SDN 4 Kebaman tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu diharapkan penelitian dapat menghasilkan sumbangsih terhadap pengetahuan dalam bidang pendidikan agama Islam, khususnya terkait dengan implementasi model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis diantaranya yaitu yang pertama untuk peneliti. Untuk peneliti diharapkan dijadikan tolak ukur dalam pengetahuan dan wawasan terkait dengan implementasi model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw terhadap hasil belajar siswa, serta sebagai sarana dalam pengembangan keilmuan
dan keterampilan penelitian serta penyusunan karya ilmiah. Yang kedua, untuk kampus Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Sidi Jember, yaitu sebagai tambahan literatur dan referensi bagi UINHAS Jember dan mahasiswa yang mengembangkan kajian dalam bidang pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu untuk SDN 4 Kebaman. Diharapkan dapat terus mengembangkan pendidikan keagamaan, baik dari peningkatan kualitas, mutu pembelajaran guru pendidikan agama Islam. Yang kedua yaitu agar guru pendidikan agama Islam dapat mengetahui perkembangan peserta didiknya dan terus mengembangkan pendidikan keagamaannya. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Yang pertama yaitu pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkup belajar atau lingkaran belajar. Yang kedua yaitu model kooperatif teknik Jigsaw. Jigsaw, menurut Kamus Besar Bahasa Terjemahan Inggris Indonesia, berarti gergaji bundar, mata gergaji, gergaji ukir. Sedangkan model kooperatif Jigsaw merupakan rumpun dengan pembelajaran kooperatif di mana dalam penerapannya dalam pembelajaran, peserta didik dibentuk dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok terdiri dari tim ahli sesuai dengan materi yang dibahas dan kelompok asal. Yang ketiga yaitu hasil belajar. Hasil belajar sendiri diartikan sebagai nilai yang diperoleh siswa selama kegiatan belajar mengajar. Secara umum, pengertian hasil belajar adalah perubahan perilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa setelah selesainya belajar. Yang terakhir yaitu PAI atau Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam sebagaimana yang tertuang dalam GBPP PAI di sekolah umum dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam. Dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud dalam kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama kajian terdahulu dan kajian teori. Yang pertama kajian terdahulu yakni pembanding antara penelitian yang peneliti alami dengan peneliti yang sebelumnya. Yang pertama yaitu Melija Hayati, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Jigsaw pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Batanghari, Provinsi Jambi. Jenis penelitian yang digunakan Melija Hayati yaitu menggunakan pendekatan tindakan kelas. Fokus masalah dalam penelitian tersebut adalah penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw telah dapat meningkatkan hasil belajar dengan bukti pada siklus 1 diperoleh persentase 72% dan pada siklus 2 memperoleh persentase 88%. Jadi adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2 dengan peningkatan 16%. Sedangkan pada siklus 1
keaktifan siswa diperoleh persentase 63,33% dan pada siklus kedua memperoleh persentase 88,33%. Sehingga peningkatan hasil tes tersebut menunjukkan tercapainya indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu uswatun hasanah. Mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw untuk meningkatkan aktivitas belajar pada mata pelajaran akuntansi dasar siswa kelas 10 AKL 2 SMK Negeri Yogyakarta tahun ajaran 2017-2018. Penelitian yang digunakan adalah merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan melalui 2 siklus. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, partisipatif, catatan lapangan, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut meliputi lembar observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, kuantitatif, dengan presentase. Dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar pada mata pelajaran akuntansi dasar siswa kelas 10 AKL 2 SMK Negeri 7 Yogyakarta tahun ajaran 2017-2018. Sedangkan presentase rata-rata aktivitas belajar pada mata pelajaran akuntansi dasar meningkat sebesar 16,54% dari siklus 1 sebesar 60,29% menjadi 76,82%. Pada siklus 2, peningkatan aktivitas belajar pada mata pelajaran akuntansi dasar juga ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah indikator yang memenuhi kriteria minimal 75%. Pada siklus 1, jumlah indikator yang telah memenuhi kriteria minimal 75% sebanyak 1 dari 8 indikator, dan pada siklus 2, jumlah indikator yang telah memenuhi kriteria minimal 75% sebanyak 6 dari 8 indikator atau sebesar 75% dari jumlah indikator yang telah diamati. Yang poin kedua yaitu kajian teori. Kajian teori terdapat 4 kajian teori di dalam penelitian tersebut. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berisi mengenai pengertian pembelajaran, kriteria pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kooperatif teknik Jigsaw yang meliputi pengertian, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan model pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw itu sendiri. Yang ketiga yaitu hasil belajar. Dalam hal itu termasuk dalam pengertian hasil belajar, indikator hasil belajar, dan faktor yang mempengaruhi hasil belajarnya. Yang keempat yaitu PAI atau Pendidikan Agama Islam, meliputi pengertian PAI dan tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan uraian kerangka berpikir yang telah saya sebutkan, maka hipotesis tindakan dalam penelitian yaitu model pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SDN 4 Kebaman tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang poin yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian tindakan atau action research. Karena penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan solusi atau meningkatkan kemampuan, mutu, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model penelitian tindakan kelas dari Kemis dan Taggart.
Poin yang kedua yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Penelitian tindakan kelas yang saya lakukan dilaksanakan pada kelas 5 SDN 4 Kebaman, semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Adapun subjek penelitian tersebut adalah peserta didik kelas 5 SDN 4 Kebaman yang berjumlah 27 orang. Yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian dalam penelitian yang saya gunakan dilakukan dalam 2 siklus dan masing-masing siklus memiliki 4 tahapan. Siklus 1 yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan peneliti sebelum melakukan sesuatu. Tahap perencanaan merupakan tahapan di mana seorang peneliti mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan, instrumen observasi, kinerja guru maupun siswa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang kedua, tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan merupakan penerapan dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pada pelaksanaan, peneliti melaksanakan semua yang telah direncanakan dan dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, seperti kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model kooperatif learning, teknik jigsaw. Yang ketiga yaitu tahap pengamatan atau observasi. Tahap ini berfungsi untuk melihat dan mendokumentasikan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil pengamatan merupakan dasar dilakukannya refleksi, sehingga pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Seperti halnya mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif learning, teknik jigsaw. Yang keempat yaitu tahap refleksi. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dengan berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Siklus kedua. Pelaksanaan pada siklus kedua dilaksanakan pada hasil refleksi yang terdapat dalam siklus 1. Apabila pada siklus 1 hasilnya kurang memuaskan atau belum memenuhi kriteria, maka siklus dilanjutkan kepada siklus yang kedua. Siklus kedua dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memperbaiki kesalahan atau kekurangan pada saat siklus yang pertama. Yang keempat yaitu pelaksanaan penelitian. Penelitian tindakan kelas yang saya lakukan dilakukan melalui 2 siklus untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pelajaran PAI melalui model pembelajaran kooperatif learning, teknik jigsaw. Selanjutnya yaitu kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu diantaranya yang pertama wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya kepada guru yang bersangkutan dan siswa mengenai proses pembelajaran dengan model kooperatif teknik jigsaw. Yang kedua, observasi. Pedoman observasi di dalam penelitian yang saya gunakan yakni observasi pelaksanaan model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw. Observasi pelaksanaan model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw saya fokuskan kepada aktivitas guru maupun siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu dokumentasi.
Dokumentasi saya peroleh dari hasil foto-foto selama proses pembelajaran dan pada saat wawancara. Poin keenam yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini meliputi yaitu lembar pengamatan aktivitas guru dan pengamatan aktivitas siswa, serta lembar penilaian performance siswa atau hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menentukan fokus, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah bentuk data yang mentah yang ada dalam catatan lapangan. Dalam proses ini dilakukan penajaman, pemilahan, pemfokusan, penyisian data yang kurang bermakna dan menatanya sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Selanjutnya yaitu yang kedua, pemaparan data. Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan atau memaparkan data. Pemaparan data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Dengan mendisplay data atau memaparkannya, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam memaparkan data, huruf besar, huruf kecil, dan angka disusun ke dalam urutan, sehingga strukturnya dapat dipahami. Setelah dilakukannya analisis secara mendalam, ternyata ada hubungan yang interaktif antara ketiga kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Keabsahan data yang saya gunakan antara lain yaitu kebergantungan atau dependability. Kriteria kebergantungan ini merujuk pada stabilitas data. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian, guna menyarankan peneliti melakukan langkah-langkah yang pertama yaitu menggunakan berbagai model pembelajaran untuk mengumpulkan data untuk menutupi kelemahan masing-masing model pembelajaran. Yang kedua yaitu membangun sebuah audit jejak. Proses ini dapat dilakukan dengan melibatkan auditor, mungkin secara teman yang kritis, atasan, atau seseorang ahli untuk menguji proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Yang kedua yaitu kepastian atau confirmability. Kriteria tersebut merujuk pada realitas dan objektivitas data yang dikumpulkan. Menurut Guba, ada dua langkah yang dapat dilakukan untuk menjamin apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya, di mana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan. Yang pertama yaitu mempraktikkan triangulasi, yaitu dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan melakukan pengecekan data. Yang kedua, melakukan refleksi. Cara ini dilakukan dengan membuat jurnal harian dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu indikator kinerja atau indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan akan tercapai apabila hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI dapat mencapai kriteria kentuntasan minimal yakni senilai 80. Terakhir atau poin terakhir dalam bab 3 yaitu tim peneliti, di mana saya sebagai peneliti melakukan penelitian partisipatif yaitu antara saya dengan guru mata pelajaran. Tugas saya yaitu peneliti menyusun rancangan pembelajaran berupa RPP yang masuk pada perencanaan
penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, saya menerapkan RPP yang telah dibuat dalam proses kegiatan pembelajaran, dan selanjutnya melakukan penelitian dengan observasi di dalam kelas dengan siswa, wawancara kepada guru mata pelajaran, PAI, serta siswa kelas 5 SDN 4 Kebaman. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Nur Halim. Bapak Nur Halim bertugas memberikan waktu untuk peneliti dan juga menjadi observas aktivitas guru. Kemudian memberikan penguatan kepada peneliti selama melakukan penelitian tindakan kelas yang direfleksikan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu poin gambaran objek penelitian terdiri dari yang pertama yaitu sejarah. SDN 4 Kebaman salah satu SD sekolah dasar negeri yang terletak di Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Visi dan misi juga ada. Yang ketiga yaitu struktur organisasi SDN 4 Kebaman. Ibu Sri Wahyuni SPD MPD selaku kepala sekolah. Yang kedua yaitu Wakasek Kurikulum Bapak Abdul Karim. Yang ketiga yaitu Dr. Andes Bambang S sebagai Wakasek Keilmuan. Selanjutnya yaitu Ibu Novita Rayu Widyasari sebagai Wakasek Humas. Dan poin keempat yaitu kondisi SDM, sarana dan prasarana. Yang poin kedua yaitu B hasil penelitian. Penelitian pada tahap ini menggunakan 3 siklus, yaitu prasiklus, siklus pertama, dan siklus 2. Pada tahap prasiklus ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara pada guru mata pelajaran pada tanggal 5 November 2021 pukul 9.30 WIB di SDN 4 Kebaman. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dan peserta didik, serta untuk mengetahui kondisi awal pembelajaran dalam menggunakan model pembelajaran teknik jigsaw. Dari hasil wawancara tersebut, didapat informasi bahwa penerapan model yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran PAI ini banyak peserta didik yang tidak mendengarkan, mengalami kebosanan pada saat pembelajaran, serta banyak macamnya. Dengan menggunakan model tersebut, siswa banyak yang tertidur, berbicara dengan temannya sendiri, akibatnya hasil belajar siswa menurun. Yang kedua yaitu siklus yang pertama. Yang ada 4 tahapan yang dimulai, yaitu yang pertama perencanaan. Pada tahap ini, peneliti melakukan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran nanti. Rencana yang dilakukan peneliti pada tahap perencanaan siklus 1, diantaranya menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP agar kesiapan guru dalam mengajar lebih maksimal, instrumen observasi kinerja guru maupun siswa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dilakukan setelah mempersiapkan rencana dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Pada siklus 1, terdiri dari 2 kali pertemuan dan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan terakhir kegiatan penutup. Kegiatan awal biasanya berisi mengenai salam, persepsi, dan lain-lain. Untuk kegiatan inti biasanya mengamati, menanya, dan lain-lain. Untuk kegiatan penutup biasanya evaluasi dan salam. Untuk pertemuan kedua, pada pertemuan kedua, guru melakukan pengulangan materi dan menunjuk masing-masing 5 siswa untuk hafalan nama-nama Allah beserta artinya dan mengumpulkan tugas peta konsep yang dilaksanakan selama 60 menit. Setelah itu, guru melaksanakan ulangan harian. Tahap ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Pada tahap ini dilakukan pada saat siklus 1 dengan materi nama-nama Allah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik jigsaw. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa lembar aktivitas siswa, aktivitas guru yang diisi peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. Dari data observasi aktivitas
siswa yang terdapat dalam yang tertuang dalam proposal maupun PPT terlihat bahwa banyak siswa yang belum terlaksana dengan maksimal. Hasil pun diamati belum sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Hal tersebut menunjukkan aktivitas belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif learning teknik Jigsaw digolongkan dalam kategori cukup dengan angka persentase 66,6%. Dalam hal ini, upaya untuk meningkatkan hasil belajar belum terlaksana dengan baik dan belum bisa dikatakan memuaskan. Sedangkan sedangkan dari data aktivitas guru dikategorikan kurang baik terdapat 1 checklist, cukup baik terdapat 3 checklist, kategori baik terdapat 9 checklist, dan sangat baik terdapat 3 checklist. Kemudian data dari hasil belajar siswa atau performance diketahui bahwa nilai rata-rata siswa 75%. Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 19 siswa atau 70%. Sedangkan 8 siswa atau 30%-nya belum mencapai ketuntasan belajar. Oleh karena itu, presentasi ketuntasan belajar masih di bawah 80%. Maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw belum mencapai ketuntasan belajar. Yang keempat yaitu refleksi. Berdasarkan dari hasil refleksi pada siklus 1 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kemampuan siswa dikategorikan sedang dan belum mencapai kategori yang sangat tinggi. Akan tetapi masih terdapat kekurangan serta hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses pelaksanaan tindakan. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melanjutkan ke tahap siklus kedua dengan melakukan perbaikan sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas. Pada siklus kedua, tahapan yang dilakukan dalam siklus ini sama seperti apa yang dilakukan dalam siklus kedua. Akan tetapi ada perbaikan yang dilakukan peneliti untuk menyempurnakan proses siklus yang pertama. Implementasi model pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada penelitian tindakan kelas tersebut dilaksanakan dengan 2 siklus. Penggunaan model pembelajaran tersebut dapat membantu dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, karena pengaplikasian model ini dapat membantu siswa memahami lebih dalam, mempunyai tanggung jawab, serta komunikasi antar siswa terjadi dan peningkatan ingatan materi lebih mendalam. Dari diagram di samping menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat dengan signifikan dengan dibuktikan siklus 1 sebanyak 66,6% dan siklus 2 sebanyak 86,6%. Pada siklus 1, persentase aktivitas siswa masih belum mencapai target dikarenakan masih banyak siswa yang kurang mendengarkan guru, serta berbicara sendiri dan kurangnya media pembelajaran yang memadai. Sedangkan pada siklus kedua, aktivitas siswa mengalami peningkatan karena siswa mulai aktif dan memperhatikan jalannya proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di samping, terjadi peningkatan mengajar guru dari siklus 1 ke siklus 2. Hal ini menunjukkan bahwa guru berusaha meningkatkan perbaikan dalam menciptakan pembelajaran PAI dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif learning teknik Jigsaw. Bisa dilihat siklus pertama kategori kurang baik terdapat 1, cukup baik terdapat 3, baik terdapat 9, sangat baik terdapat 3. Sedangkan pada siklus 2 kurang baik tidak ada, cukup baik tidak ada, baik dan sangat baik. Hal tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan karena cukup baik tidak ada sama sekali dan apalagi kurang baik. Baik meningkat
sebanyak 3, sangat baik meningkat sebanyak 2. Lalu bagaimana pengaruh pembelajaran kooperatif teknik Jingsau terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI kelas 5 di SDN 4 Kebaman? Jadi, dengan pengaruh model pembelajaran teknik Jigsau ini dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PAI, terutama pada kelas 5 di SDN 4 Kebaman. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan yang signifikan pada penelitian siklus 1 dan siklus 2, dengan nilai rata-rata hasil belajar siklus 1 75 dengan presentase 70%. Sedangkan pada siklus kedua, hasil observasi atau hasil belajar nilai rata-rata 81,2 dengan presentase 85%. Dari diagram di samping bisa dibuktikan bahwa nilai siklus 1 nilai rata-rata 75 dengan presentase 70%, dan pada siklus kedua nilai rata-rata 81,2%. 81,2 dengan persentase 85%. Jadi peningkatan dari nilai 75 ke 81,2 meningkat sebanyak kurang lebih 6 poin, dan 70% ke 85% sebanyak kurang lebih 15%, mohon maaf. Bisa disimpulkan bahwa dengan penggunaan model pembelajaran cooperative learning dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PAI serta aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru, terutama pada kelas 5 yang berjumlah 27 anak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan yang signifikan. Untuk saran, yaitu yang pertama bagi sekolah, model pembelajaran kooperatif teknik Jigsau ini telah diterapkan pada siswa kelas 5 di SDN 4 Kebaman. Hal tersebut dapat diterapkan sebagai penunjang proses pembelajaran, atau bisa juga dikombinasikan dengan model-model pembelajaran yang lain agar pembelajaran PAI utamanya tidak monoton dan membosankan. Untuk saran bagi guru, yaitu sebelum pemilihan model pembelajaran atau yang lain, hendaknya guru melakukan inovasi terlebih dahulu atau kombinasi agar pembelajaran pendidikan agama Islam bisa meningkat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.